Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu. Yalla. Fi kulli sahaba idza yudhkara ismuhu ma'a radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'a wa ibnu Abi Syaibah wa lafzu lahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma al-bahri tahurun la yanajjisuhu syai'un. Akhrajahu salasa wa sahahu Ahmad. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala Rasulullah. Jangan disingkat kalau masih lanjut seperti tadi an Abi Hurairah ya, jangan disingkat dulu. Kalau singkat nanti dia jadi waqaf. Ini bukan waqaf ya. An Abi Umamah al-Bahili ya. Yallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa da'afahu Abu Hatim walil Baihaqi. Al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdasu fihi. Bagi marrah. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u kullatayn idza kana al-ma'u kullatayn la yahmil khabatha wa fi lafzi lam yanjus. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamil miyah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar. Kita sudah kenal bersama, itu Abu Hurairah julukan bapaknya kucing kecil. Beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fil bahri huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maitatuh. Di laut itu kata Rasulullah, airnya adalah laut adalah suci. Apanya? Airnya. Jadi laut itu adalah air yang suci. Airnya nanti kita jelaskan. Al-hillu maitatuh. Dan halal segala bangkai yang ada di laut. Ahrajul arba', meriwayatkan 4 imam, wa ibnu Abi Syaibah wa lafdullahu wa ibnu Huzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Ini akhrajahu arba' ini ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Ya. Dan perlu ini kita luruskan sedikit dulu ya, karena banyak orang bilang ini, saya itu tuh tidak muka bermadhab Imam Syafi'i. Kenapa? Langsung nggak sama Nabi lewat hadis Bukhari. Perhatikan baik-baik. Anda tahu hadis Bukhari itu penyusunnya itu Imam Bukhari itu siapa sih? Imam Bukhari itu muridnya Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Dan tidak bisa ente bilang tidak mau bermadhab
baru ente ambil hadis dari muridnya Imam Syafi'i. Tidak nyambung. Jadi Imam Syafi'i itu begini ya. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal punya murid namanya Imam Bukhari. Dan tidak bisa. Tidak maukah saya pakai riwayat Syafi'i? Saya mau lewat hadis. Nu ambil tonje lewat Imam Bukhari. Itu namanya bermadhab. Madhab hadis. Anda kalau tanya, mana yang lebih alim ilmu hadisnya? Imam Syafi'i atau Imam Bukhari? Ya jauh Imam Syafi'i. Jauh. Jauh. Hanya saja Imam Syafi'i tidak fokus membukukan hadis. Dia fokus membukukan kitab fikih. Istilahnya spesialisnya fikih gitu. Nah, kalau dibandingkan ilmu hadisnya ya jauh. Ini kakek guru ini. Baji kinyoknyang. Ya, jauh. Jadi jangan sampai ada orang bilang saya tidak mau Imam Syafi'i. Apa itu madhab Imam Syafi'i? Saya langsung Imam Bukhari. Tidak tahu sejarah itu orang. Banyak itu ilmu al-katulu-tulu. Nah, kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an qal, ini meriwayatkan Nabi pernah bersabda bahwa di dalam laut itu dihukumi suci. Apanya? Airnya. Jadi airnya itu suci, tohur. Ini tohur, di atasnya tohir. Ma farqu baina tohur wa tohir? At-tohir adalah, yaitu tohir itu tohir lidzati, cuma suci bendanya saja. Tapi kalau tohur, tohir lidzati, ya, dan apa? Dan juga mughayyir li ghairi, mutahhir li ghairi, mutahhir li ghairi. Tohur itu dia suci untuk di benda itu sendiri dan bisa mensucikan yang lainnya. Ayo saya kasih contoh. Air teh. Pernah lihat teh? Pop es? Ya, teh, pop es, kopi. Itu suci. Makanya boleh diminum. Suci. Tapi apakah mampu mensucikan benda lain? Enggak. Karena benda suci itu la yutahhir gairah, tidak mampu mensucikan yang lainnya. Sedangkan tohur selain suci bisa juga mensucikan benda lain. Maksudnya apa? Ini gelas kena najis, air laut dipakai siram menjadi suci. Jadi air laut ini selain suci juga mensucikan. Hebat itu. Makanya tohur itu lebih di atas daripada tohir. Tohur lebih di atas dari tohir. Kalau tohur selain suci mampu mensucikan. Kalau tohir hanya sekedar suci tapi tidak mampu mensucikan. Ya, mensucikannya ada dua. Mensucikan dari najis dan mengangkat hadas. Yaitu dipakai wudhu atau mandi. Air tohur di dunia ini cuma 7. Perhatikan, jadi air yang tohur, suci mensucikan cuma 7. Tidak lebih. Ini angka 7 ini sakral juga ya. Tawaf itu berapa kali? 7 kali. Sa'i 7. Ya kan? Langit 7. Air tohur 7. Habib kuburan Karbosi 7 ah. Dato itu kebetulan itu. Kebetulan itu. Nah. Jadi subhanallah. Apa saja air suci? Ada 7. Perhatikan. 3 dari langit, 4 dari bumi. Ayo dari langit dulu. 1 air 2 air salju itu kalau meleleh jadi air kan. 3 air embun. Biasanya kalau di Malino itu banyak embun. Kalau di sini jam bikin cari embun, tidak ada. Mbak aja banyak sini. Embun tidak ada.
Lah embun itu karena faktor terlalu dingin, daun-daun biasa mengandung air atau ember tiba-tiba ada air gara-gara embun, ya. Nah, itu 3 dari langit. 4 dari bumi. Mari kita sebut air lah. Laut, suci mensucikan. Ini semua air bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi. Berikutnya air sungai. Berikutnya air sumur. Piti kanak-kanak itu. Air susu. Ayo. Jadi pertama saya ulang dulu. Yang dari bumi 4. Laut, sungai, sumur. Yang keempat mata air. Ya mata air. Beda loh mata air sama sumur. Kalau sumur menampung, mata air langsung biasanya ada di daerah ketinggian. Ya, subhanallah. Paham ya? Itu 7 tuh, 7. Karena ada juga air suci tapi tidak mensucikan. Banyak. Contoh, air kelapa. Air kelapa itu suci karena bisa diminum. Tapi ada orang pakai wudhu air kelapa. Madhabnya Mama Gufron itu. Nggak sah. Ya kan? Air tebu. Pernah lihat biasa tebu pakai mesin itu? Digiling keluar air. Itu suci mensucikan. Air tebu nu pakai berwudu. Tompel-tompel kau nagigi semu. Jadi ini. Sedangkan air laut ini kata Nabi, at-tahur ma'uhu. Airnya itu suci mensucikan. Tapi sekalipun air laut itu mustahil habis. Bisa enggak habis itu air laut? Enggak bisa ya. Kenapa? 2/3 bumi adalah air laut. Jadi luar biasa air laut tidak bisa habis. Tapi sahabat pernah ambil air wudhu di laut. Bayangkan loh. Laut ini laut. Ambil air wudhu di laut. Waktu ambil air wudhu. Istilahnya sahabat ini santai. Tidak hemat. Karena pikir tidak mungkin habis. Gitu loh. Jadi pakai seenaknya. Ditegur sama Nabi. Ya, la tusriful wudhu walau kana fil bahar. Jangan kau boros di laut sekalipun berwudu walaupun itu air laut. Dilarang. Air laut ini kasar-kasarnya kan kalau kita itu tidak apa-apa boros tidak habis tonji. Kenapa sih Nabi melarang padahal tidak habis? Karena sifat berlebih-lebihan itu sifatnya syaitan. Nabi tidak bahas habisnya laut, Nabi bahas sifatnya. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Semua yang berlebih-lebihan itu sifatnya syaitan. Ya, berlebih-lebihan beli baju terlalu mahal, haram, sifat setan. Ya, ini tose baru paus datang dipuji sampai habis. Naik pesawat bukan pesawat pribadi. Ini sami karena rombongan nih. Kalau pesawat pribadi tidak cukup. Kalau jet pribadi tidak cukup karena banyak pendeta ikut. Bajunya sederhana, sendal. Ada apa kamu? Ini yang puji Muslim. Ada apa? Mana sosoknya Nabi Muhammad? Kenapa kau tidak pernah angkat? Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidatuna Khadijah itu 2/3 isi bumi. 2/3 kota Mekah kekayaannya Khadijah. Gara-gara Nabi dakwah habis hartanya Khadijah. Karena Nabi berprinsip dakwah itu menghidupkan agama bukan hidup dari agama. Itu hakikat pendakwah yang seperti Nabi Muhammad SAW. Itu. Nabi pernah pulang, lihat istrinya Khadijah menyusui anaknya Sayyidatuna Fatimatul Zahra al-Batul. Khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan disusui. Menangis itu Fatimah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Khadijah, kenapa menangis anak tak Fatimah? Maafkan ya Rasulullah,
Tidak keluar susu dariku karena satu hari satu malam tidak sentuh makanan. Sehingga susuku itu tidak keluar air susu kecuali darah. Makanya Fatimah menangis. Apa kata Rasulullah? Maafkan ya Khadijah, gara-gara saya hartamu habis untuk dakwah. Apa kata Khadijah? Jangan begitu Rasul, saya tidak pernah menyesal. Wallahi, kata Khadijah, wallahi, seandainya bisa tulangku dijual, doakan nggak mati sekarang, kuburkan nggak. Lalu setelah jasadku hancur, gali kuburanku, jual tulangku untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah bilang, jangankan hartaku, tulangku lagi ku kasih kalau bisa, nyawaku. Bayangkan Nabi Muhammad 3 hari tidak makan berturut-turut. Kalau mau minta gunung jadi emas bisa. Tidur di pelepah kurma. Kenapa itu tidak pernah diangkat? Ini yang bicara Habib lagi. Ada Habib, ada Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, sayang 1000 sayang. Anak seorang kiai nasional mengatakan dari pancaran wajahnya Paus Yohanes Paulus terpancar wajah ilahiyah. Cahaya ilahiyah. Itu di TV One. Ini live loh YouTube ini. Yeni Wahid mengatakan di wajahnya terpancar cahaya ilahiyah. Ilahiyah siapa? Panasai, Allah atau Yesus? Perjelas ke agamamu. Lo serius? Perjelas agamamu yang mana? Allah atau Yesus? Ilahiyah yang mana? Kalau sepengetahuan iman saya, la ilaha. Sudah. Mana mungkin orang kafir diberi cahaya oleh Allah? Ini yang bicara Muslim, mukminah, orang Nahdiyat. Saya ini pengurus NU. Saya tidak akan pernah mencaci NU. Habaib bagian dari NU. Tapi ini yang ngomong bukan orang awam. Yeni Wahid. Yeni Wahid berani mengatakan di wajahnya terpancar cahaya ilahiyah. Kenapa tidak kemarin Imam Masjidil Haram Mekah datang kok katakan seperti itu? Kenapa kok tidak puji mereka? Ini minta maaf loh ya. Allah. Kalau memang jangan terlalu di model-model ini negara sehingga Islam seolah-olah tidak indah. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam. Kalau sampai Yeni Wahid mengatakan seperti itu atau Habib Ja'far mengatakan seperti itu, berarti dia belum kenal Islam. Tidak ada yang lebih sederhana melebihi Nabi Muhammad. Ya, jangan Anda ikut-ikut. Ya, kalau seandainya yang komentari Paus, yang memuji Paus orang Nasrani, kita tidak sakit hati. Orang Katolik memuji Paus sepuas-puasnya, puji, silahkan. Anda katakan Paus bagaikan malaikat, urusan Anda. Paus bagaikan berlian, urusan Anda. Tapi habaib, ulama, pendakwah, mau memuji-muji Paus, di mana imanmu? Itu loh. Ya, di mana imanmu? Ini negara ini Allah Karim. Makanya innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu berhak memberi hidayah yang Dia kehendaki, menyesatkan yang Dia kehendaki. Saya akan buat nanti postingan khusus mengenai Yeni Wahid dan Habib Ja'far. Saya akan buat postingan khusus untuk disebarkan. Wallahi, supaya mereka tahu siapa sih yang pantas dipuji. Tidak ada akhlak yang paling mulia melebihi akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, ingat buku 100 tokoh. Ya, buku 100 tokoh yang karang adalah Kristen Ortodoks. Mencantumkan nomor 1. Ya, siapa itu? Michael Hare. Yang karang itu Michael Hare. Dia sekolah di Oxford University London of Kingdom. Dia sekolah di situ jurusan sejarah. Michael Hare membuat buku 100 tokoh di dunia yang paling berjasa. Agama Kristen Ortodoks.
mencantumkan nomor satu yang paling berjasa bukan Yesus, bukan Nabi Isa. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua Nabi Isa. Silahkan Anda beli kalau tidak percaya. Silahkan cari di Google kalau nggak percaya. Saya punya bukunya. Saya punya. Ada bukunya di rumah abah saya. Saya simpan itu. Michael Hare itu ditembak mati di Washington. Ini umat Islam sendiri memuji-muji. Apa ini? Mau dikatakan toleransi atau bahlul? Ya. Na'udzubillahi min dalik. Ya, mudah-mudahan diberi hidayah semuanya. Ya, apa Yeni Wahid itu? Lebih parah itu Yeni Wahid. Mengatakan di wajahnya terpancar seolah-olah cahaya ilahiyah. Ini yang ngomong ini kalau yang ngomong pastor, enggak apa-apa dah. Kita enggak boleh keberatan, haknya mereka. Lakum dinukum. Ini yang ngomong muslim. Allah, ya muslim. Kalau Menteri Agama mengatakan suatu kehormatan Indonesia didatangi oleh paus masih masuk akal. Karena Menteri Agama harus netral. Menampakkan bahwa di Indonesia ada 6 agama. Dia tamu negara, masih wajar. Tidak apa-apa, masih wajar, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau cahaya ilahiyah, di mana dapat itu nyoknyang? Saya kepengen ketemu itu Yeni Wahid itu, ya Allah. Mudah-mudahan ya insya Allah. Doakan sedikit lagi, 1 bulan lagi tempat podcast jadi, kita serang habis-habisan. Setiap ada yang bertentangan agama, kita serang insya Allah. Mudah-mudahan ya, karena ini perang media namanya. Ya, jangan sampai kenapa? Diamnya kebenaran seolah-olah kemenangan bagi yang salah. Dengar itu. Diamnya orang benar seolah-olah kemenangan bagi yang salah. Tidak boleh diam, harus bicara. Masya Allah. Jelas ya? Datuk kenapa marah-marah kayak begini? Mungkin pengaruhnya ya Allah. Ketum bilang siapa datang? Begitu dihebohkan. Kenapa waktu imamnya Masjidil Haram tidak dihebohkan? Kita ini mayoritas muslim. Begini udah. Allah. 84% Indonesia adalah muslim. Di mana itu nilai penghormatannya kepada muslim? Habib Umar bin Muhammad bin Hafid dikatakan perantauan Yaman. Masya Allah. Yang bilang itu muslim sendiri. Perantauan Yaman datang ke sini seolah-olah kita orang bodoh. Halo, Bu Haji, saya masih ceramah, Dik. Saya masih ceramah sebentar. Iya. Kita lanjut. Fil bahri huwa at-tahur ma'uhu. Di laut adalah suci mensucikan airnya. Al-hillu maitatuh. Halal bangkainya. Halal bangkainya. Semua yang ada di laut, ya, tanda kutip ya, saya tambah dulu. Kecuali binatang yang hidup di 2 alam. Apa itu? Penyu. Itu kura-kura. Pernah lihat kura-kura? Bukan kura-kura ninja. Ini kura-kura itu, dia kan bisa hidup di 2 alam. Maka kura-kura itu tidak boleh dimakan. Karena hidup di 2 alam. Hidup di 2 alam. Tapi kalau yang lainnya selain kura-kura, ikan paus. Halal itu ikan paus. Ikan hiu, halal. Ikan terbang, halal. Ikan pedang, halal. Ikan listrik, halal. Asal mati listrik nah. Makanya takon panas serong. Ya, semua ikan halal, ndak ada mi. Tapi ada kadang-kadang perlu dipahami, sekalipun semua yang ada di laut itu halal, tapi kalau membahayakan juga dilarang. Contoh, apa namanya itu Fitra di yang Saat Fitra, yang duri-duri itu, landa tuh. Yang biasa di pinggir laut itu kemarin kita lihat dipangkep. Apa? Buntala.
Nah itu buntalak dimakan kapan dah itu? Ya halal sih, tapi tidak membahayakan. Nah kalau ada racunnya membahayakan ya tidak bisa. Jangan sampai misalnya minta maaf. Oh semua yang di laut halal, nambak ngasing buntalak namakan. Nah ini, jadi dilihat dulu kalau beracun jangan gitu. Intinya semua halal gitu bangkainya. Lah kalau sudah halal bangkainya, dengarkan baik-baik, tolong perhatikan, hillu agluh maitatil bahar min dawabi maaf bukan itu. Ini nih, as-samak la yahtaju ila zakah li anna syari' ahalla maitatah. Ya. Jadi apa namanya? Ikan itu tidak butuh disembelih. Karena kenapa? Ngapain mau disembelih? Bangkainya saja halal. Beda kalau ayam, bangkainya tidak bisa dimakan. Ada misalnya ayam mati, mati misalnya, ya, iya mati, paham nanti? Mati. Lalu mau dimakan, wallahi haram. Karena ayam, kambing, sapi, onta, ya, apalagi kuda, itu semua harus disembelih. Merpati, ya, itu semua harus disembelih. Paham dente? Ada merpati jantungan, mati, tidak bisa dimakan, bangkai, kecuali ikan. Karena jangan sampai ada orang Pak mau menyembelih ikan, sembelih minjo ikan mairo. Sallallahu Dia nabalas sih konyolnya. Ya, ndak usah. Kalau ikan mero goyang langsung tapi pek. Pek. Kalau mau praktis atau biar kami saja mati sendiri ji. Mati sendiri, makan nih, begitu aja. Ya, itu. Allah. Jadi subhanallah, dikasih keringanan sama Allah. Ya apa kalau seandainya syariat bilang ikan harus disembelih, balas nelayan. Balas nelayan. Kalau natang kain banyak, balas sih. Setengah mati. Iya, setengah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Salah potong ekorna. Paham tak? Balas si untunna ya, Allah Maha Pemurah ya. Subhanallah. Ada yang tanya sama saya, Habib, saya kira semua yang bertaring haram dimakan. Iya, kecuali yang di laut. Kecuali yang di laut sekalipun bertaring halal dimakan. Kalau di darat sudah jelas. Anjing haram dimakan. Kucing haram dimakan karena bertaring. Habib, ada tetanggaku kucingnya camuy, biar haram tong. Ya, tapi apa namanya asal usulnya bertaring gitu. Ya tetap haram. Paham dente? Jaitun jenik bawah. Tetap haram. Paham dente? Jadi kalau ikan hiu kan bertaring itu, ikan hiu itu. Bertaring kan ikan hiu. Ikan paus, nasami. Yang bertaring semua di laut halal dimakan. Ya halal dimakan, insyaallah. Masyaallah ya. Habib, bagaimana kalau itu ikan makan kotoran? Halal dimakan. Karena kenapa? Subhanallah. Apa ya? Pencernaan itu akan merubah nanti kembali keluar jadi kotoran dan itu badannya ikan kembali stabil, bersih. Karena kalau mau dipikir tidak bisa, karena ikan besar makan ikan kecil. Lah ikan kecil kan ada tong kotoran. Itu kan. Ikan lele, sambaran mau dibuang. Sambaran dibuang ikan lele. Apa misalnya? Ada orang putus jarina dibuang angin makan. Isi jeroang makan. Sambaran ikan lele, tidak ada ikan lele itu mah pesang. Pesangan. Tapi artinya halal, ya halal. Dan
rasanya enak, subhanallah. Selama dihalalkan aman, yakin itu. Karena innal halala thayyibun. Sesungguhnya yang halal itu adalah baik, pasti. Habib, kalau semua yang halal baik, kenapa durian membahayakan? Oh, bukan duriannya yang membahayakan, balalanu. Karena banyak duri, tak tuju nu makan. Nah, bahaya iya. Tapi kalau coba tas tengan, nu kasih tetangga 3 biji. Nah itu, jadi tidak ada. Belum pernah Pak dengar makanan halal membahayakan. Habib, ada tetanggaku makan coto pingsangi. Nasami tiap hari. Tiap hari. Anakku Fatimah itu kalau kejemput sekolah lewat urip, COTO. Tiap hari bilang jangan nak, enggak bisa tiap hari, bahaya. Jadi kita yang atur. Jadi semua kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah yang dihalalkan, tapi jangan berlebih-lebih. Semua yang berlebih-lebihan bahaya. Semua. Habib, nasi tidak bahaya. Sahabat bilang makan bedeng 1 panci. Nah tabaku diabetes. Iya, ya kan semua. Tidak ada satupun yang berlebih-lebihan pasti bahaya, ya. Subhanallah. Nah, sedikit saya tambahkan sebelum tanya jawab. Orang berwudu, perhatikan dulu, tolong perhatikan. Orang berwudu kan ini, tolong perhatian. Berwudu kan begini, nyala keran. Berwudu normal kan? Berkumur-kumur hidung, muka dan seterusnya kan? Atau kalau mandi siram kepala diratakan air kan gitu ya. Tapi ada cara yang dibenarkan juga syariat inggomas. Alias menenggelamkan badan. Ya, jadi ini air laut ya. Ini air laut. Ini loncak mini. Bior, tapi tenggelam semua badan nah. Langsung niat dalam hati. Dalam hati niat nawaitul wudu atau bahasa Indonesia, saya niat wudu. Naik, sudah ada mi wudunya. Atau mandi junub, lompat, bior, nawaitu rafal janabah, atau nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Begitu naik, sudah mi, suci mi. Paham? Bukan cuma laut, kolam renang juga bisa. Dengan syarat airnya lebih dari 2 kullah. Tahu 2 kullah? Halo, berapa liter? 200 berapa nak? 16 liter. Ini anak sifir ya. 216 liter di kitab Takriratus Sadidah. 216 liter ya. Kalau sudah lebih dari 216 liter kolam renang kira-kira lebih midi. Kalau enggak percaya ki bawa miki liter, coba ki ukur ki. Ukur ki dulu. Baru kembali ki sudah ana. Tuh. Nah, kalau lebih minum rasa loncak miki. Nah, jadi kalau misalnya anggaplah ini kitab ini batas air. Harus tenggelam nah, enggak boleh tenggelam tapi naik di tangan nah, enggak sah. Dengarkan. Tenggelam naik tangannya begini, enggak sah. Harus tenggelam semua tanpa terkecuali. Jadi loncat, bior, tenggelam semua mi. Niat mi, nawaitul wudu, naik langsung suci. Salat. Atau kalau junub, bior, nawaitul rafal janabah. Kan niatnya mandi wajib itu ada banyak. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Gitu. Bior, naik, suci. Selesai. Ya, tapi kalau bior ndak naik-naiki, disolat. Ini yang disolati. Ini, nanti, nah itu lain lagi. Ini saya sampaikan juga nanti kalau misalnya di grup ada penyampaian, tolong disebarkan ke grup-grup lain. Ya, jari Anda bisa menghasilkan pahala supaya jari kita ini tidak dihisap hanya untuk bersenang-senang saja. Ya, jadi digunakan kalau ada dakwanya Hufi Media disebar, ya sebar. Anda tidak usah merekam, Anda tidak usah ceramah, Anda cukup menyebarkan lewat jari, maka pahalanya sama dengan Anda merekam, ceramah dan memberi manfaat kepada sesama manusia ya. Nah, yang belum masuk grup Yayasan Ahmad Muhammad, silahkan daftarkan sama Ustadz Fitrah. Ya, apa itu? Anak-anak ya. Yang belum masuk grup silahkan daftarkan sama Ustadz Fitrah. Saya tutup. Allah muafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.